Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri dari Wonpake. Akan menjelaskan tentang materi tentang pencak silat. Pengertian pencak silat. Pencak silat atau yang bisa disingkat sebagai silat ini merupakan salah satu seni olahraga yang berasal dari Asia Tenggara. Tepatnya berasal dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand. Pencak silat ini berasal dari dua kata, yakni pencak silat dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Sejarah perkembangan pencak silat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan Belanda sampai zaman pendudukan Jepang, dan yang terakhir ketika zaman kemerdekaan. Selain sebagai upaya untuk mempertahankan diri, seni bela diri ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus dilestarikan hingga sekarang. Dan seperti yang telah kita ketahui, silat ini tak hanya berkembang di negara Indonesia saja, melainkan menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, ataupun negara lainnya. Yang selanjutnya, teknik pertama yang harus kita pelajari dan kuasai adalah sikap dasar dari pencak silat. Sikap ini merupakan sikap-sikap statis dan dilakukan untuk melatih kekuatan otot-otot pada tungkai. Terbentuknya sikap dasar ini juga sebagai pondasi pembentukan gerak teknik untuk pesilat selanjutnya, yang meliputi sikap jasmania dan juga sikap rohania. Adapun beberapa sikap dasar dari seni bela diri, yaitu sikap hormat, yang sikap hormat itu atau sikap tegak yang digunakan untuk menghormati musuh maupun kawan. Posisi sikap hormat berupa badan tegak diikuti dengan kaki yang rapat serta tangan berada di depan. Posisi dada terbuka yang rapat dengan jari-jari pada tangan serta pandangan menghadap ke arah atas. Yang kedua, sikap tegak. Posisi sikap tegak yakni di mana siap berdiri tegak yang terdapat dalam bela diri pencak silat. Pada posisi tegak ini juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sikap tegak 4, sikap tegak 3, sikap tegak 2, sikap tegak 1. Selanjutnya yang ketiga, sikap duduk. Sebagai dasar dari permainan bawah, sikap duduk juga dibagi atas 4 sikap, yaitu sikap sila, sikap duduk, sikap simpuh, dan sikap sempo atau dempo. Yang keempat yaitu sikap pasang. Selanjutnya sikap pasang yaitu sikap awal yang bertujuan untuk melakukan serangan maupun pembelaan. Dalam sikap pasang ini juga dibagi atas 4 sikap, diantaranya yaitu sikap pasang pertama merupakan sikap pasang pertama, yang selanjutnya sikap pasang kedua, kemudian sikap pasang ketiga, dan sikap pasang 4. Yang selanjutnya itu peraturan pertandingan pencak silat. Peraturan dalam pertandingan pencak silat di Indonesia memuat mengenai berbagai ketentuan bertanding. Hal itu meliputi ketentuan kemenangan, ketentuan hukum pesilat, serta ketentuan penilaian. Yang pertama itu ketentuan bertanding. Pertandingan pencak silat yang dilakukan oleh dua pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi. Adapun itu yang diapakan melakukan pembelaan, hindaran, elakan, serta tangkisan. Melakukan serangan kepada sasaran dengan menggunakan tangan dan kaki, menjatuhkan lawan, mengunci lawan. Yang kedua, ketentuan kemenangan. Peraturan pertandingan pencak silat, ketentuan kemenangan sebagai berikut, yaitu menang angka bila pertandingan selesai dalam 3 babak dan juri telah menetapkan satu pemenang dengan jumlah angka lebih banyak dari lawannya. Selanjutnya, menang teknik apabila lawan tidak dapat melanjutkan ke pertandingan sebab menyatakan diri tidak bisa atau tidak mampu meneruskan pertandingan.
atas keputusan dokter pertandingan sebab kondisi atlet mungkin membahayakan atas permintaan dari pelatih. Selanjutnya yaitu menang mutlak apabila lawannya jatuh dikarenakan serangan yang salah serta tidak sadar setelah hitungan wasit hingga ke-10 dalam waktu 10 detik. Yang selanjutnya tujuan pencak silat. Pencak silat ini mempunyai 5 aspek penting menjadi tujuan dari pencak silat itu sendiri, di mana kelima dari aspek dan tujuan tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini merupakan beberapa tujuan dari pencak silat, yaitu 5 aspek penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, pengembangan pendidikan mental atau spiritual. Yang kedua, pengembangan aspek bela diri. Yang ketiga, pengembangan seni. Dan yang keempat, pengembangan olahraga. Yang terakhir, pengembangan pendidikan. Itulah sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.